Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Monika B. Armanik, MPMS 1I018-023, mahasiswi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout peta berdasarkan peta wilayah RBI yang telah kita download pada video sebelumnya. Yang pertama, kita buka aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Setelah aplikasi ArcMap-nya terbuka, terus kita pilih di bagian file, lalu kita klik di Page and Print Setup untuk mengatur ukuran kertas. Dimana di sini ukuran kertas yang kita pilih adalah A3. Dengan mengklik di bagian size, lalu kita pilih A3. Lalu kita pilih landscape untuk bentuk kertasnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke layout view untuk membuat petanya. Setelah muncul gambar seperti ini, kita lihat panduannya. Di sini adalah panduan dari pembuatan peta untuk peta tematik dan peta zonasi wilayah pesisir untuk pulau-pulau kecil ataupun WP3K dengan skala 1:50.000 sesuai dengan peta video yang telah kita download pada video sebelumnya. Di sini telah tertera panjang dari A3-nya itu 42 dan tingginya itu 29,7. Setelah itu kita langsung saja untuk membuat ukurannya agar lebih kelihatan titiknya. Kita zoom sampai kelihatan. Baik, ini sudah kelihatan titiknya. Di panduan ini dituliskan bahwa panjangnya itu 42 cm. Kemudian untuk kotak yang kedua ini menjadi 40, berarti dipotong 1 cm dari sebelah kiri dan 1 cm dari sebelah kanan. Begitu juga dengan panjang total 29,7, kemudian diperkecil menjadi 27,7, berarti dipotong dari atas 1 cm dan dari bawah 1 cm. Kemudian kita buat garisnya, tinggal kita klik aja pada bagian rulesnya 1 cm, lalu yang dari sini, kemudian kita buat lagi dari sisi kanannya, lalu ke bawah. Baiklah, jika sudah dibuat garis-garisnya, kita klik rectangle untuk membuat kotaknya, kemudian klik bagian yang sudah diklik tadi. Oke, kalau begini sudah sesuai dengan format. Kemudian kita klik properties. Untuk fill colornya kita buat no color. Untuk outline-nya kita pilih color warna hitam. Kemudian klik OK. Kemudian kita perkecil. Kemudian selanjutnya kita lihat panduan untuk garis selanjutnya itu berapa. Selanjutnya garis sebelah kiri itu 0,7, sebelah kanan itu 0,5, di atas 0,6 dan di bawah 0,6. Kemudian kita kembali lagi 0,7, terus ini 0,6. Oke.
lalu dari ujungnya itu 0,5. Ya untuk 0,5 ini untuk batas di sini, dan untuk kolom-kolom yang ini sedangkan batas-batas sampai batas ini atau dengan panjang sekitar 31,78. 31,78 ditambah dengan ukuran sebelumnya 0,7 sekitar 3,3,08 atau 33,1. Lalu untuk selanjutnya kita ukur yang di bawahnya 0,6 juga. Jika sudah selesai, dibuat lagi garisnya. Lalu kita sesuaikan layer ini sesuai dengan posisi yang sudah kita buat garisnya tadi. Oke, sudah. Selanjutnya, apabila sudah menjadi 3 kotak seperti ini, kita akan membuat kotak-kotak untuk keterangannya di sebelah sini. Dengan ukuran yang pertama 0,5 yang sudah kita buat, dari sini kita buat 0,3. Kemudian kita zoom. Ini adalah garis yang sudah kita buat tadi 0,5. Selanjutnya kita buat 0,3. Selanjutnya ukuran 1,5, lalu diberi jarak 0,1 lagi, lalu diberikan jarak 0,5, lalu diberikan 0,1 lagi. Lalu diberikan jarak 0,1. Kemudian 1,5 lalu dikasih 0,1, lalu 1,5 lagi, kemudian dibuat 0,1 lagi. Untuk mempermudah agar tidak ada kesalahan nantinya, untuk jari-jarinya kita bisa langsung membuat rectangle-nya. Langsung saja kita klik kotaknya, lalu akan menyesuaikan. Oke. Untuk kotak kedua dan ini untuk kotak ketiga. Oke, udah 3 kotak. Lalu untuk kotak yang keempat itu 3, lalu diberikan jarak 0,1, lalu diberikan 1, lalu diberikan jarak 0,1 lagi. Tiga senti. Lalu diberikan jarak 0,1, 1 senti. Oke, dikasih jarak lagi 0,1, lalu diberikan jarak seperti ini. Selanjutnya kita
rectangle lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kotak yang ke-6, itu jaraknya 3,5 lalu dibatasi 0,1. Apabila sudah diberi jarak 0,1, selanjutnya itu ada 10, 0,1 lalu 3,3. Lalu 0,1, lalu 3,3. Oke, garisnya udah pas, berarti kita tinggal membalik tanggalnya. Udah itu. Oke, apabila rectangle-nya sudah selesai, lalu kita ubah di sini. Kita mengklik properties. Untuk fill color, pilih no color. Untuk line color, kita pilih warna black. Oke, lalu kita klik lagi properties. Kita lakukan yang sama, lalu oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk rectangle yang telah kita buat tadi. Oke, udah semua ya. Kemudian di sini dan layoutnya sudah jadi. Selanjutnya kita masukin petanya. Oke. Di sini kita bisa klik ini add data. Lalu bisa juga dari file. Terserah mau lebih mudahnya di mana. Lalu kita pilih ke file. Tempat kita mendownload file kita sebelumnya. Ini Kabupaten Bengkulu Selatan. Sini kita bisa pilih ya, administrasi. Lalu sebenarnya di sini bebas. Teman-teman mau milih yang mana? Cuma di sini saya milihnya yang sedikit saja. Kemudian kita klik add.
Oke, nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian kita centangnya dulu. Di sini ada 2 administrasi. Kemudian kita buat yang ini aja, yang pertama. Tapi kita ganti namanya dulu. Itu batas administrasi. Batas administrasi bisa dikatakan dengan batas kabupaten ya. Kalau kita dapat lihat di sini, untuk simbolnya dibuat seperti apa? Batas atau kabupaten kota itu dibuat garis putus-putus seperti ini dengan ukuran 0,3 mm. Lalu kita mengubahnya di sini ya. Lalu kita pilih yang edit simbol. Lalu kita ubah ininya ke kartografik. Lalu kita buat di template. Lalu kita buat garis-garis ya, seperti tadi. Oke. Lalu intervalnya itu kita buat 0,3 mm. Jadi kalau kayak gini kita klik oke dan oke. Oke, ini nanti akan berubah ya garisnya secara otomatis. Oke, garisnya udah otomatis berubah nantinya. Selanjutnya kita ubah yang ini. Lalu kita ubah namanya menjadi batas wilayah administrasi. Oke. Warnanya dapat kita ubah kayak gini, tapi kita buat layer dulu. Layer yang pertama kita buat warna putih, terus outline white-nya 0. Lalu ini kita ubah juga yang ini menjadi line fill symbol. Lalu kita buat angle-nya menjadi 15. Lalu separation-nya kita buat 7 ya. Lalu warnanya kita buat warna merah. Oke, nanti seperti ini tampilannya. Ini udah dapat ya layout datanya. Selanjutnya kita masuk di sungai. Folder yang ini kita ubah namanya menjadi sungai. Warnanya
Kita buat dengan warna blue aja dan outline-nya dengan outline-nya 1. Selanjutnya kita ke sungai yang satu lagi, yang tampilannya seperti ini. Terus kita ubah namanya menjadi sungai. Terus kita pilih warna biru tapi tidak ada di sini warna birunya. Jadi kita klik sebelah kanan yang color. Lalu klik more colors. Di sini ada RGB, red, green, dan blue ya. Untuk R kita buat 0. Kemudian green kita buat full atau 255, dan yang terakhir adalah blue. Kita klik juga full 255. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke rumah sakit. Rumah sakit hanya ada 1. Kemudian kita mengubah namanya menjadi rumah sakit. Kemudian simbolnya kita ubah menjadi tanda yang cross 2, ada tanda tambah. Warnanya kita ubah menjadi warna merah. Kemudian klik OK. Oke, mungkin kita agak sedikit besarkan ya, menjadi size 14. Itu menandakan bahwa ada rumah sakit. Untuk topon mini itu agak banyak ya, tapi di sini kita ubah menjadi topon mini ibu kota kabupaten. Oke, kita lihat dulu simbolnya. Di sini untuk simbol ibu kota kabupaten seperti ini simbolnya. Jadi di sini kita ubah simbolnya menjadi circle 3. Kita buat warna hitam. Oke, kita ralat, kita ubah menjadi warna putih. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ketik yang ibu kota kabupaten, klik kanan, lalu klik open attribute table. Lalu akan muncul banyak banget poin-poinnya. Kita bisa juga klik yang ini, table options, select by attribute, atau sama juga yang ini, select by attribute. Lalu kita pilih yang remark, sama dengan, lalu kita klik get unique values. Kita pilih ibu kota kabupaten, lalu kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita klik selection. Kita klik yang layer from selection features. Oke, cuma ada 1. Kemudian yang banyak ini kita klik lagi open attribute table, lalu kita klik select by attribute, kita pilih lagi remark, terus kita pilih lagi ibu kota kabupaten, lalu apply, lalu close. Oke, apabila sudah tampilan seperti ini bisa kita klik remove. Lalu ini kita ubah dengan menghapus selectionnya saja. Oke, lalu kita ubah lagi ini, colornya kita ganti warna putih, lalu klik OK. Jadi untuk rumah sakitnya agak sedikit tertutup ya, tapi kalau di zoom dia tidak tertutup karena jaraknya dekat ya.
Kita juga bisa mengubah ukurannya biar agak kelihatan menjadi 12, lalu muncul seperti ini, tergantung teman-teman ya. Lalu klik properties, lalu kita klik di definisi query, kita pilih query builder, lalu kita buat seperti tadi, remark ibu kota kabupaten. Oke, apabila udah, kita klik oke. Kita ketik properties lagi, kita pilih ke label. Apabila sudah, kita klik centang di sini, kemudian kita kembali ke panduan. Oke. Untuk penulisan ibu kota kabupaten itu tulisannya huruf kapital semua warna hitam, lalu hurufnya itu Times New Roman. Lalu kita buat di sini dengan Times New Roman. Oke. Dan ukurannya 14. Lalu untuk label fieldsnya kita ubah dengan nama BC. Kemudian kita klik OK. Oke, udah muncul tulisannya kota mana. Jadi untuk ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah kota mana. Lalu kita ubah kota mana ini ke tengah dengan mengklik kanan, lalu klik properties. Oke, masih seperti yang tadi ya, tapi ini kita klik placement properties. Kita klik yang change location, lalu kita klik yang prefer top center all low, kemudian klik OK, klik lagi OK. Nah, tulisannya sudah mulai berpindah ya. Apabila sudah, kita masuk ke layout lagi. Oke, kita mulai mengisi kotak-kotak keterangan di bawah ini, di sudut kanan. Kita sesuaikan dengan perintah yang ada di panduan ya. Di sini yang nomor 1 ditulis untuk logo dan pelaksana kegiatan, di mana fontnya menggunakan TWMCNT yang dibold dengan huruf kapital dan ukurannya 9. Lalu ada logo. Untuk memasuki logo, kita klik insert, lalu kita klik picture. Lalu kita bisa pilih logo ini. Oke, lalu kita sejajarkan posisinya. Untuk ukuran logonya itu 1,5 dengan 1,5 cm. Lalu kita klik di logonya, kita klik properties. Ini adalah ukuran size-nya, di sini masih 1,96, kita ubah 1,5 dengan 1,5. Oke, selanjutnya kita sejajarkan. Kemudian kita masukkan tulisan kegiatan pelaksana dengan huruf TWMCNT, color-wise bold, huruf kapital 9. Baiklah, kita ubah hurufnya TCMT, lalu di bold huruf kapital, ukurannya 9. Klik bold, ukuran 9. Lalu kita klik ini teks, hurufnya kapital. Oke, kita tulis
program studi ilmu kelautan. Lalu kita atur. Oke. Lalu kita tulis lagi di bawahnya. Kita tambahkan, kita tulis Fakultas Pertanian. Oke, kita sejajarkan di tengah. Lalu kita tambah lagi. Kita tulis Universitas Bengkulu. Oke. Setelah itu, lalu kita kembali lagi di panduan. Kita lihat di kolom kedua, nama dan kegiatan. Dimana nama kegiatannya itu untuk fontnya sama dengan yang tadi, TWSNMT di bold, huruf kapital, dan ukurannya 12. Kita buat di sini, kita buat ukurannya 20. Oke. Di sini kita dapat menulis di kolom kedua, pemetaan alokasi ruang wilayah. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian kita tambahkan lagi teks di bawahnya, Provinsi Bengkulu. Oke. Untuk kolom yang ketiga itu sama untuk font, ukuran, tetapi untuk kolom 3 itu ditulis judul peta. Langsung saja. Kita klik, kita ketik peta RBI Bengkulu Selatan, ditambah kabupaten ya, peta provinsi Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu kita atur, kita taruh di tengah. Setelah itu kita tambahin di bawahnya Provinsi Bengkulu. Kita sejajarin ya. Baik, selanjutnya kita ke yang keempat, itu ada arah mata angin, ada skala angka dan juga skala garis. Kita bisa pilih di insert, lalu kita north around, kita pilih yang asli north 7. Oke, kita sejajarin ya.
lalu kita klik lagi scale bar, selector, kita pilih yang ini, lalu kita klik duration units, kita pilih label M, klik OK, lalu kita perkecil ya. Kita sejajarin. Kita taruh di tengah-tengah. Maksud saya paling bawah, tapi di tengah dari arah mata angin. Kita klik lagi scale bar, kita tulis skala 1:1.000.000, lalu kita pilih separator, format, lalu kita ubah ya menjadi oke, selesai. Kita bisa lihat buku panduan lagi. Kita klik lagi Arial buat dia menjadi ukuran 6,5. Kita klik skala angkanya ya, 1:50.000. Kita perkecil. Jadi beginilah. Selanjutnya kita ke yang di bawahnya, yang berisi indeks peta dan insert peta. Yang batas administrasinya bisa kita save dulu ya di sini. Oke, yang ini juga save. Dan yang ini juga kita save. Klik insert, lalu data frame. Nah, udah ada. Kita bisa menyesuaikan data frame-nya. Oke, sini. Kemudian kita klik kanan, kita klik yang add data. Lalu kita tulis. Maksudnya kita klik yang batas wilayah administrasi. Oke. Klik lagi ada data, batas administrasi. Kita klik yang tahun pemilih, lalu akan ada muncul kota mana. Lalu kita pilih yang color biru. Kita buat jadi hitam, dan yang atas yang biru, fill colornya biru dan outline colornya warna hitam.
kemudian klik oke. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke kotak yang nomor 7. Oke. Kotak yang ketujuh itu adalah legenda. Oke, lalu kita klik insert, kita klik legend, kita pilih yang kita tambah sampai mini rumah sakit batas administrasi sungai. Oke. Lalu kita ke panduan. Untuk formatnya, fontnya Arial Narrow, bold, dan capital. Arial Narrow. Oke. Kita perkecil. Oke, yang terakhir adalah keterangan riwayat dan sumber peta. Oke. Ditulis dengan font Arial Narrow. Huruf kapital dan ukuran 7,5. Oke, 7,5 Arial Narrow. Kita tulis, kita ketik sumber data peta. Lalu untuk keterangannya menggunakan font Arial biasa dan ukuran 6. Arial 6. TPS. .2/tanah-air.indonesia.go.id. Kita sejajarin. Arial Narrow 7,5. Kita tulis lagi. Dibuat oleh lalu kita buat tahun pembuatan. Kita buat nama, tahun pembuatan 2021. Kemudian selanjutnya untuk ini bisa kita ganti warnanya di properties.
klik properties, data frame properties, lalu kita pilih warna biru backgroundnya. Oke. Kemudian kita klik share as. Map page cake. Kita klik Kabupaten Bengkulu Selatan, dan di teks kita tulis edit, kita tulis teks, lalu deskripsi peta lokasi ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, klik yes, lalu kita simpan dan kita ganti namanya. Dia akan preparing data. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.